warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Kawan pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, semoga kesehatan selalu mengiringi Anda dalam melakukan rutinitas sehari-hari, dan tentunya apa yang Anda impikan dan Anda rencanakan sesuai dengan harapan Anda. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video di mana tensi panas yang tersaji ketika timnas Indonesia versus Vietnam di laga final Piala ASEAN Cup menyisakan cerita yang unik dari legenda wasit FIFA menyatakan bahwasanya kenapa sih setiap final laga mesti dipimpin oleh wasit dari Jepang, yang tentunya wasit itu berat sebelah lebih memihak ke Vietnam. Seru memang untuk kita ikuti. Gimana videonya? Kita saksikan bersama. Oh, Anda lihat, hati-hati Arjuna tenang saja Arjuna tenang. Ya, ini memang gaya dari pemain Vietnam membiasakan seperti ini. Dan Anda lihat. Begini pernyataan legenda wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina, usai timnas Indonesia U23 dicurangi wasit melawan Vietnam U23 di babak final Piala AFF U23 tahun 2025. Bahkan, Ketua Wasit FIFA mengatakan, jika gol timnas Vietnam U23 pada menit 37 dianggap tidak sah. Tak hanya itu, Pierluigi Collina juga mengatakan, jika pada menit 63 timnas Indonesia U23 pantas mendapat penalti saat pemain timnas Indonesia U23 dilanggar oleh pemain Vietnam U23 di dalam kotak penalti. Bahkan, Ketua Wasit FIFA juga mempertanyakan kepada Federasi AFF kenapa setiap pertandingan timnas Indonesia di babak final selalu dipimpin oleh wasit asal Jepang, yaitu Koji Takasaki. Begini pernyataan Ketua Wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina, yang menganggap kemenangan timnas Vietnam U23 tidak sah dan pertandingan harus diulang. Begini penjelasan lengkapnya. That I learned a lot also from the youngest at the end of my career, because a new generation brings something that is new, that is different. Setelah kekalahan timnas Indonesia U23 versus Vietnam U23 di babak final Piala AFF U23 tahun 2025 dengan skor 1-0. Dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang oleh pernyataan mengejutkan dari Ketua Wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion SUGBK, Vietnam berhasil keluar sebagai juara dengan kemenangan tipis 1-0 atas Indonesia. Namun, kemenangan tersebut kini berada di bawah sorotan tajam setelah Ketua Wasit FIFA yaitu Pierluigi Collina menyebut laga tersebut syarat kecurangan dan keputusan wasit yang sangat kontroversial. Pernyataan keras Ketua Wasit FIFA yaitu Pierluigi Collina tersebut menjadi headline utama media-media olahraga dunia. Pria asal Italia yang dikenal dengan integritas dan ketegasannya dalam dunia perwasitan menyebut bahwa kemenangan Vietnam tidak sah secara moral dan seharusnya dibatalkan. Saya menyaksikan sendiri seluruh jalannya pertandingan final antara Indonesia dan Vietnam, dan saya sangat kecewa. Menurut saya pribadi, kemenangan Vietnam U23 tidak sah. Ada banyak keputusan wasit yang berat sebelah, merugikan Indonesia dan mencederai semangat fair play. Salah satu sorotan utama dari Ketua Wasit FIFA adalah gol tunggal Vietnam yang dicetak pada menit ke-37. Gol tersebut menurutnya tidak sah. Hal lain yang membuat Ketua Wasit FIFA yaitu Pierluigi Collina murka adalah insiden pada menit ke-63 saat pemain Indonesia ditarik jelas-jelas oleh pemain Vietnam di dalam kotak penalti saat hendak menyambut umpan sepak pojok. Insiden itu terjadi tepat di depan mata wasit Koji Takasaki, namun ia memilih tidak mengambil tindakan. Ini keputusan yang benar-benar tak masuk akal. Itu pelanggaran yang sangat jelas, terjadi di depan mata wasit, dan bahkan pemain Vietnam tidak membantah. Tapi tidak ada penalti, tidak ada VAR, tidak ada apa-apa. Ini adalah bukti nyata keberpihakan. Lebih lanjut, Pierluigi Collina menyoroti kerasnya permainan Vietnam yang menurutnya sudah melewati batas sportivitas. Beberapa momen brutal luput dari hukuman yang setimpal,
termasuk ketika Famli Duk menyikut kepala Frankie Misa saat sang gelandang sedang melakukan dribble melewati dua pemain Vietnam. Dalam pertandingan yang menjunjung tinggi nilai fair play, tindakan seperti itu seharusnya langsung diganjar kartu merah. Tapi wasit tidak memberi apapun. Insiden lain terjadi pada menit ke-83 ketika Doni Tripamungkas ditendang di bagian perut oleh bek Vietnam setelah berhasil merebut bola dengan bersih. Lagi-lagi, wasit hanya membiarkan aksi tersebut tanpa kartu maupun peringatan. Puncaknya terjadi pada menit ke-53 ketika terjadi keributan di lapangan setelah pemain Vietnam melakukan tackle brutal terhadap Frankie Misa. Aksi itu memicu emosi para pemain Indonesia yang merasa rekan mereka dilukai secara sengaja. Namun wasit Koji Takasaki lagi-lagi tidak mengeluarkan kartu merah atau tindakan tegas. Tak hanya soal keputusan teknis dan kekerasan fisik, Pierluigi Collina juga mengecam keras gaya bermain Vietnam yang disebutnya terlalu banyak drama. Menurutnya, pemain Vietnam terlalu sering berpura-pura cedera untuk mengulur waktu dan menghentikan momentum serangan Indonesia. Setiap Indonesia mulai menguasai permainan, pemain Vietnam terjatuh dan meminta perawatan. Ini jelas strategi yang tidak mencerminkan sportivitas. Wasit harusnya bisa membaca permainan seperti ini dan memberikan tambahan waktu yang adil. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Begini jalan pertandingannya. Timnas U23 Indonesia harus merelakan gelar ke Vietnam usai kalah di final ASEAN Cup U23 2025 dengan skor 0-1 di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Jakarta, Selasa, 29 Juli tahun 2025 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama langsung tercipta pada menit ke-14 melalui lemparan ke dalam jarak jauh Robbie Darwish. Sayang tandukan Jens Raven masih melambung. Garuda Muda hampir mendapatkan mimpi buruk kehilangan satu pemain pada menit ke-10 saat wasit Koji Takasaki memeriksa layar VAR usai Raihan Hanan diduga menginjak pemain Vietnam. Beruntung, wasit asal Jepang tersebut hanya memberikan kartu kuning saja untuk pemain Persija Jakarta tersebut. Pada menit ke-30, Timnas U23 Indonesia mendapatkan peluang emas usai Raihan Hanan lolos. Dari pengawalan bek Vietnam usai mendapatkan umpan lambung dari Kakang Rudianto, sayang tembakannya masih bisa dimentahkan Trung Kien Kan. Petaka tiba pada menit ke-38 untuk Garuda Muda usai situasi kemelut dari skema tendangan penjuru yang sukses dimaksimalkan menjadi gol oleh Nguyen Chong Phuong pada babak kedua. Ya, itulah Indonesia di mata internasional. Kita ini disebut negara besar, pret. Disebut negara berdaulat, pret. Yang katanya kita menguasai ekonomi, akan menjadi urutan kelima terbesar di dunia. Indonesia disegani, pret. Di kandang sendiri aja sepak bola, kita nggak dihargai. Mereka, wasit itu ya, dan pengelola AFF itu, ya nggak ada takut-takutnya, nggak ada sungkan-sungkannya sama Indonesia. Indonesia ini apa sih? Negara boneka, iya kan? Sudah jelas itu, kita nggak pernah dihargai, kita nggak pernah ditakut-takuti. Ya, konten-konten yang keterlaluan itu aja yang menyanjung Indonesia. Kita nggak ada power-powernya sama sekali, kita nggak ada disungkan-sungkani sama sekali. Untuk itulah kita bersuara, para pecinta Timnas Indonesia, para pendukung Timnas Indonesia. Kalau bukan kita yang bergerak, bukan kita yang berteriak, siapa yang akan melindungi kedaulatan Indonesia? Setuju kan? Seperti itulah kita kira yang ada yang bercamuk dalam dada saya, mungkin mewakili Anda semuanya. Kita memang sering dicurangi, kita memang sering disudutkan, dilemahkan, dan sebagainya lah. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin sudah nasib kita, nasib negeri terjajah. Sampai sekarang pun kita merdeka, toh masih tertindas. Sebab kedepannya kita mempunyai pengadil-pengadil, mempunyai penguasa-penguasa yang arif bijaksana, bisa mensejahterakan dan bisa mendaulatkan negara tercinta Indonesia ini, termasuk ya sepak bola ini. Selamat berdoa buat kita semua dan selamat berusaha. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.